meeting is being recorded. Prof. Remy from University Saint Malaysia, yang kami hormati Pak Puji, PhD, Kepala Departemen Civil Engineering of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan rekan-rekan mahasiswa semua hari ini, gitu ya, khusus untuk mekanika fluida kelas A dan kelas B, ini ada guest lecture atau kuliah tamu, ya kuliah tamu. Nanti untuk kuliah tamu ada 2 sesi, gitu ya, hari ini jam 7 sampai jam 8.30 sampai jam 9 maksimal begitu. Kemudian nanti ada yang kedua itu hari Jumat, kalau misalnya Pak Uji ya, Jumat malam, gitu ya, Jumat malam. Oke. Dan untuk guest lecture kali ini atau visiting professor kali ini kita mendatangkan Associate Professor Remy Rozain, ini dari University Saint Malaysia. Jadi kalau adik-adik mahasiswa cek, gitu ya, University Saint Malaysia adalah ya mungkin top 5 ya, top 5 the best ya di Malaysia, gitu ya, kira-kira gitu. Ada level-level ya 5 besar ya, 5 besar universitas di Malaysia, gitu ya. Oke. Dan khusus untuk keairan, gitu ya, water resources-nya itu mungkin top 1 di Malaysia, gitu ya. Karena untuk di USM itu punya center ya, RIDEC ya, research apa ya, Research Center of Drainage, River Engineering and Urban Drainage Research Center. Oke, ya itu kepanjangannya itu, RIDEC itu, sehingga semua kegiatan atau semua kegiatan tentang river, tentang drainasi ataupun tentang yang terkait dengan water resources di Malaysia itu kiblatnya itu ke USM ini, gitu kan ya. Nah, sedikit untuk Prof. Remy ini, beliau adalah alumni ya, dari USM untuk maybe undergraduate and master ya, Prof. Remy. Undergraduate and master from USM ya. Betul. Untuk PhD programnya beliau adalah dari Kyoto University. Kyoto University kalau dari mahasiswa cek itu adalah juga apa ya, mungkin top 5 the best juga di Jepang, gitu ya. Biasanya Kyoto University dan Tokyo University biasanya itu naik turun gitu. Todai atau Kyodai istilahnya gitu. Todai itu ya Tokyo Daigaku, gitu ya, biasanya gitu. Daigaku artinya university, ataupun Kyodai ya Kyoto Daigaku ya, Universitas Kyoto gitu. Biasanya dia naik turun gini, ada dua ini naik turun dari top levelnya Jepang lah kira-kira gitu ya. Dan beliau ini profesornya di bawah Profesor Takara, dan Profesor Takara itu profesor besar, gitu ya. UNESCO recognize, gitu ya, sangat recognize dengan Prof. Takara ini, sehingga banyak proyek-proyek atau banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan water resources di UNESCO yang di bawah PBB itu di-handle oleh Prof. Takara ini, sehingga beliau ya istilahnya ya qualified lah, itu ya. Oke. Mungkin itu pengantar dari kami, gitu, sehingga kenapa ada visiting profesor itu supaya adik-adik mahasiswa juga punya pengalaman, gitu kan ya, kaitannya dengan apa ya, internasional akademik atmosfer, gitu kan gitu. Oke. Jadi gimana sih, gitu ya, akademik atmosfer di internasional itu ya, tidak aja di level nasional, kira-kira begitu. Oke. Dan mungkin itu dari saya. Sebenarnya yang partisipan adalah 2 kelas, itu ya. Satu kelas itu kalau nggak salah 46 gitu, sehingga seharusnya itu hampir ya 90 student, gitu ya, 90 student. Tapi barangkali terlalu pagi barangkali ya di Indonesia, karena ini masih jam 7 di Indonesia, gitu kan ya.
belum full gitu ya, masih 19 student kira-kira begitu. Mungkin itu dari kami, nanti silakan kami persilakan Prof. Remy untuk menyampaikan materinya. In English it's okay ataupun mix it's okay. Karena di sini juga ada di kelas saya itu ada satu mahasiswa dari Sudan gitu ya, dari Sudan. Oke, ya, student dari from Sudan. Oke. Mungkin itu dari saya, atau Pak Puji mau menambahkan, silakan. Langsung saja Pak Iksan biar menyingkat waktu. Oke, ya silakan Prof. Remy. Time for you. Saya mau tanya, kalau mahasiswa dari Sudan itu seharusnya bahasa Inggris atau bagaimana ya? Seharusnya bahasa Mereka Indonesia, bisa bahasa Indonesia, karena ya. beasiswanya beasiswa reguler. Oh, oke. Not English apa ya programnya. Maknanya saya lebih banyak bahasa campur lah daripada campur bahasa ya. Oke ya. Oke, saya boleh mulai ya? Oke, silakan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Profesor Iksan dan juga Dr. Puji. Ini dua-dua ni, mereka ni teman saya ni waktu di Indonesia, sama-sama main sepak bola, sama-sama main badminton dan juga orang kata sama-sama melakukan aktivitas di Jepang lah waktu itu. Dan untuk pengetahuan mahasiswa juga, Profesor Iksan merupakan visiting professor ya di RIDEC, River Engineering and Urban Drainage Research Center. Dari tahun 2001 ya, tahun lalu sehingga tahun ini disambung lagi. Jadi untuk tahun kedua lah sama dengan Profesor Iksan di RIDEC, dan saya mengharapkan Profesor Ihsan sama Dr. Puji datang ke Malaysia nanti. Karena hari itu sudah makan durian kan, tapi mungkin belum cukup. Belum cukup. Saya pasti karena durian di Malaysia ni saya fikir special lah. Karena seringkali ada model-model baru. Rasanya yang baru juga. Ikut personnya. Person juga spesial Malaysia. Ya. Benar. Okey. Jadi itulah saya mengharapkan Pak Puji sama Pak Ihsan untuk datang ke Malaysia nanti, kerana kita ada banyak acara ya, banyak event yang kita bisa lakukan secara bersama. Dan untuk pengetahuan mahasiswa juga, kami sering berurusan, maksudnya saya sudah sering ke Indonesia dan pernah ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017 kalau nggak salah, ataupun 2018 nggak salah, sebagai visiting professor di sana, di Muhammadiyah. Okey, jadi saya izinkan saya share slide saya ya. Okey. Bisa lihat slide saya kan? Sudah. Okey. Kalau dilihat slide-nya ni banyak, tapi lebih banyak kepada exercise lah, contoh-contoh soalan. Nanti bisa mahasiswa bisa lihat dan juga lakukan exercise lah untuk soalan-soalan yang diberi. Jadi sebelum saya mulai kelas, saya juga mau introduce diri saya lah. Okey, kerana orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi kalau dilihat, nama saya panjang, okay? Muhammad Remy Rozaini bin Muhammad Arif Zainal. Tapi bisa panggil saya Pak Remy, okay? Pak Remy atau Bro Remy ya. Okay, Bro Remy kan nggak apa-apa, nggak masalah. Karena bagi saya gelaran ini nggak ada bedanya lah kita. Seharusnya bagi saya kalau mahasiswa panggil saya Bro aja nggak apa-apa. Kerana saya nggak mahu ada gap sama mahasiswa dengan dosen. Okey, ya saya di USM ini berada di dua posisi ya. Satu di School of Civil Engineering
dan satu sebagai Deputy Director River Engineering and Urban Drainage Research Center, REDEC. Okay, seperti yang Pak Ehsan beritahu tadi. Ini sedikit latar belakang saya lah. Okay, dari segi publication. Publication ini 80 untuk yang terindeks Scopus. Terindeks Scopus. Kalau Prof. Remy, ya, your slide didn't change, so please fill in sekarang the kelihatan first tak? slide. Yang ini sekarang belum ya? Belum. Oke. Sekarang oke. Ya. Oh, Oke. kalau full nggak oke ya? Oke. Ini full, oke nggak? Oke. Ya. Oke. Terima kasih ya atas informasinya. Oke. Okey. Ya, ini terindeks Scopus 80. Kalau bukan terindeks Scopus, saya fikir sudah 100 lebih lah, 100 lebih, 120, 130 ke atas lah. Okey, dan bulan depan my experience going to be 10 years. 10 years in USM since 2012. Okey, yang ini award, okey, untuk international dan sebagainya. Research grant international sudah ada 2, national 9, university 8, total sekitar 19 grant. Kalau supervision, PhD sama master seperti yang dilihat inilah. Okay, dan my expertise, later I'm going to tell you guys about my expertise, but before that I would like to introduce myself, okay, including my family. Okay, can you see my screen? Boleh lihat? Pak Remy. Ya. Sepertinya kalau Pak Remy kalau full screen nggak kelihatan ya. Okey. Yang ini bisa. Jadi ini bisa. Okey, gini aja ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Okey, sorry lah. Saya nggak tahu juga apa masalahnya ni. Okey, kalau dilihat ini foto family saya lah. Okey, foto family. Yang di tengah ini abang saya. Okey, dia tahun ini dia 43. Saya 42 tahun ini. Yang ini saya. Yang ini saya. Bisa lihat mouse ya? Scroll mouse juga bisa ya? Okey? Bisa. Ya? Okay. Bisa lihat mouse-nya. Terima kasih. Ini adik saya, beza dengan saya berapa tahun ya? 2 tahun. Okey, 2 tahun. Ini waktu kecil lah, Okey, kemudian kita lihat ini gambar foto family waktu di Langkawi. Pak Ehsan sama Pak Puji belum ke Langkawi mungkin ya. Satu hari bisa saya bawa ke Langkawi nanti. Siap. Kerana ini ex Perdana Menteri punya kawasan, Dr. Mahathir Mohamad di Kedah. Okey, di Kedah. Jadi kawasan pelancongan utama lah di Malaysia. Okey, ini keluarga saya. Ini sedikit gambar foto waktu di Jepang. Ini Profesor Kaoru Takara yang diberitahu oleh Pak Ehsan tadi, sensei besar lah di Jepang. Ini late Profesor, Allahyarham Profesor Ismail Abustan. Dia sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Okey, 2 tahun yang lalu. Dan sedikit foto waktu PhD saya di Jepang. Kemudian ini untuk master saya. Master saya berkenaan dengan water characteristics in a pump sump, di dalam sistem takungan pump. Jadi saya melakukan eksperimen sama numerical simulation di USM menggunakan Fluent software. Okey. Kemudian kita lagi melihat karakteristik air yang berlaku di dalam pump sump. Kerana apa? Kerana kita mahu memastikan ini vortex. Okey. Kalau di dalam air kita panggil dia sebagai vortex. Kalau di daratan kita panggil dia sebagai tornado. Ya kan? Kelihatan seperti tornado kan? Ataupun hurricane di daratan. Tapi di dalam air kita kenali dia sebagai vortex. Kenapa kita mahu elakkan ini, fenomena berlakunya vortex ini? Kerana kita tahu ini akan merosakkan pump. Okey, sistem pump, pompa ya. Kalau bahasa Indonesia pompa.
Jadi kita mahu pastikan pompa kita ni terjaga kerana pompa ini harganya mahal. Okey, harganya mahal. Sekiranya pompa ini tidak dijaga, kerana sekiranya vortex ini tidak dijaga, pompa ini dia akan memberi kesan kepada pompa. Kerana apa? Kerana dengan kehadiran air sama udara iaitu oksigen, okey, air plus oksigen, kalau kena permukaan steel, okey, permukaan besi, dia akan mengakibatkan berlakunya corrosion. Okey, seperti yang kamu lihat, mahasiswa bisa lihat ini ada berlakunya lubang kan di sini. Ada lubang kerana apa? Corrosion. Akibat daripada kehadiran udara yang dibawa oleh vortex ini masuk dan menghentam permukaan pompa ataupun turbine. Okay, jadi kita mahu eliminate this phenomena inside of the pump sump. Okay, ini kerjaan saya waktu master ataupun S2. Ini ada sedikit perbandingan ataupun validation between experimental and numerical simulation. Okay, kemudian ini waktu di Jepang, kerana studinya saya ni terkait dengan longsoran ataupun banjir lumpur. Kalau bahasa Melayunya banjir lumpur, kalau bahasa Inggerisnya debris flow. Okay, debris flow, dan ini adalah eksperimen. Dan saya punya model ini sebenarnya dekat dengan lab Pak Ehsan sama Pak Puji. Kerana waktu saya di lab ini, tak salah saya ketemu Pak Ehsan atau Pak Puji untuk tunjukkan saya arah kiblat ya. Waktu itu, waktu saya di lab ini, saya pertama kali ke situ, saya minta Pak Puji atau Pak Ehsan lah tanya arah kiblat di lab itu. Okey, ini sedikit berkenaan dengan saya punya PhD work, study tentang segregation ataupun pergerakan partikel which is debris load ini turun ke bawah, turun ke flume ini dan terakam oleh high speed video kamera ini. Okey, jadi dan partikel-partikel ini dirakam oleh high speed video kamera dan saya mengkaji velocity dan arah pergerakannya partikel ini, seperti yang dalam foto 1, 2 dan 3 ini. Okey, ini serba sedikit berkenaan dengan PhD saya. Ini adalah consultation work yang saya terlibat dan alhamdulillah hampir sekarang, kerana saya mulai kerja dengan Prof Ismail daripada tahun 2004 setelah selesai S1 saya. Dan sehingga sekarang mungkin lebih 50 atau 60 projek yang saya terlibat dalam consultation work. Okay. Kemudian untuk achievement di dalam innovation competition, seperti yang mahasiswa bisa lihat tadi, lebih daripada 60 lah achievement terkait innovation competition. Dan alhamdulillah Pak Ehsan juga ada terlibat dengan saya dalam innovation competition yang kita hasilkan siphon system sebelum ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, mahasiswa memahami konsep pengukuran tekanan. Okey, saya akan ceritakan asas-asas ataupun basic pressure, tekanan. Kemudian mahasiswa bisa memahami konsep manometer. What is manometer? I will introduce you guys with this instrument. We call it as a manometer. And then number 3, mahasiswa memahami konsep tekanan dalam pipa. Okay, dalam, kalau bahasa Melayunya dalam pipe. English juga pipe kan, pipe system. Okay, jadi saya akan menceritakan tentang 3 tujuan pembelajaran ini nanti. Okey, di dalam slide saya ada campur bahasa lah ya, bahasa Inggeris sama bahasa Indonesia, kerana saya juga mendapat slide daripada Pak Puji dan juga Pak Ehsan.
kalau di USM ini semua lecture-nya dalam bahasa Inggeris. Jadi slide-nya juga semua dalam bahasa Inggeris. Jadi ada bercampur lah ya, bahasa Inggeris sama bahasa Malaysia sama bahasa Indonesia. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada ini fluid in industry. Okey, apa itu fluid ataupun apa itu cecair? Ya, apa itu fluid? Fluid ini bisa dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama liquid. Okey, fluid ini cecair ataupun gas. Okey, liquid ataupun gas. Kalau liquid ini dikenali sebagai uncompressible fluid. Okey, yang tidak termampat. Kalau gas ini bisa termampat, compressible fluid. Okey, compressible fluid. And fluid, a substance that deform continuously under shear stress. Bentar lagi saya akan tunjuk apa yang dimaksudkan dengan shear stress dan juga normal stress. Okey, kerana di sekitar kita ini ada daya-daya yang terlibat ke atas fluid. Dan type of fluid boleh dibahagikan kepada dua, iaitu static fluid dan juga dynamic fluid. Okey, static iaitu tidak bergerak, kalau dynamic berarti fluid yang bergerak. Okey, yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Okey, kemudian untuk fluid yang statik, ianya tidak bergerak. Kalau tidak bergerak berarti velocity-nya zero, nol velocity. Okey, nol velocity. Kemudian also known as hydrostatic. Hydrostatic, kalau fluid yang velocity-nya nol juga dikenali sebagai hydrostatic, yang tidak bergerak. Sekiranya tidak bergerak ataupun hydrostatic, ini juga dikenali sebagai keadaan rehat. Kalau bahasa Malaysianya keadaan rehat. Kalau bahasa Inggerisnya rest. Okey, rest ataupun tidak bergerak lah, tidak bergerak sama sekali. Dia hanya statik aja. Okey, contohnya air di dalam bekas. Okey, air di dalam bekas kalau saya tidak tiup, dia kan tidak bergerak kan? Jadi itu adalah dalam keadaan statik ataupun hydrostatic di dalam bekas. Okey, air yang di dalam bekas. Okay, and then no relative motion exists between the adjacent fluid layers. Okay, tiada tiada force. Okay, tiada force ataupun tiada daya yang bertindak ke atas cecair itu. Okay, ataupun fluid itu. Sepertinya begini. Okay, sepertinya begini. Kalau kita lihat, a stress that act inwards towards a surface and perpendicular to the surface. Okay, ini kita kenali sebagai normal stress. Okay, stress yang normal. Okay, dia perpendicular, maksudnya dia kalau bahasa tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus. Okey, tegak lurus. Okey, perpendicular, tegak lurus ke arah liquid itu. Okey, tapi ini beda sama sekali dengan shear stress. Kalau shear stress ia tangential ataupun 90 degrees, okey, towards the ataupun dia parallel to a surface. Parallel to a surface tapi dia tangential ataupun 90 degrees ataupun 90 darjah ke arah normal stress. Okey, kerana normal stress ini tegak lurus dan shear stress ini 90 degrees ke arah normal stress. Okey, untuk static fluid ia hanya melibatkan normal stress. Okey, ia hanya melibatkan normal stress seperti yang saya maklumkan tadi. Untuk static fluid ini dia tidak bergerak. Okay, dia tidak ada daya yang bertindak ke atas fluid itu tadi. Jadi dalam keadaan normal statik, normal stress, dia hanya bertindak statik ataupun rest. Okey, tidak bergerak dalam keadaan rehat ataupun rest. Okey. Kemudian normal stress exists due to
pressure. Okay, ini untuk static fluid, dan pressure varies berbeza. Okay, pressure itu berbeza due to weight ataupun berat of fluid ataupun berat of liquid itu. Okay, itu adalah ciri-ciri static fluid. Kemudian kita lihat zarah-zarah, okay, ataupun tampak mikroskopik di dalam liquid itu sendiri, ya. Kalau liquid itu dia mengeras, okay, mengeras, dia akan jadi, dia punya mikroskopik itu menjadi padat. Okay, padat ini saya pasti mahasiswa sudah tahu kan, kerana ini adalah asas mikroskopik untuk cecair. Okay, kalau dia cair, okay, dia dalam bentuk sama ada cairan yang tidak padat, okay, dan kalau untuk gas dia menjadi lebih kurang padat lah berbanding dengan cair ataupun berbentuk molekul yang padat, cair dan juga gas, kelihatan seperti ini, okay, di dalam foto. Dan untuk yang cair, kita kenali dia sebagai fluid incompressible seperti yang saya maklumkan tadi, dan untuk gas adalah compressible. Okay, fluid non-compressible. Sorry, untuk gas compressible, untuk cair non-compressible seperti ini. Okay, incompressible and compressible. Okay, sekarang kita mau lihat pressure ataupun tekanan sekiranya kita berada di dalam air. Okay, kerana tekanan ini sangat berbeza-beza. Okay, tekanan ini sangat berbeza-beza tergantung kepada kedalaman air ataupun H. Okay, seperti ini. Okay, H. Okay, ini adalah H, kedalaman air, dan ini adalah titik A tadi. Okay, yang penting di sini P is pressure. Okay, pressure is equals to rho, G dan H. Rho is a density. For this case, this rho are water. Okay, water, density of water. G is a gravitational velocity, okay, or acceleration. Okay, gravitational acceleration. Dan H adalah kedalaman. Okay, kedalaman untuk this case air, kedalaman air pada titik A. Okay, dan pasti jika perbezaan kedalaman akan memberikan tekanan yang berbeza. Okay, tekanan yang berbeza. Okay, P A, okay, is equals to rho GH. Okay, rho GH. Okay, kemudian kita lihat seperti yang saya maklumkan tadi. Okay, pressure is equals to rho GH. Okay, rho density of water is 1000. G gravity acceleration is 9.81. Okay, times H. H is 12. Okay, H adalah 12. Jadi daripada sini kita bisa mendapatkan tekanan untuk air pada titik A. Okay, which is rho times G times H. Okay, sekiranya saya letakkan point B di sini. Okay, point B di sini iaitu separuh daripada kedalaman 12 meter. Okay, jadi H-nya adalah 12. Okay, 12 kan? H-nya adalah 6. Sekiranya separuh di titik di point ini, okay, point ini 6. Jadi tekanannya akan menjadi 10
1000 times 9.81 times 6. Okay, times 6. Jadi di sini dapatan atau jawapan kita pada kedalaman 6 meter, tekanan adalah lebih rendah jika kita bandingkan dengan tekanan pada point ini, point A. Okey? Maksudnya jika kita pergi lebih dalam lagi, tekanannya akan bertambah. Okey? Jika kita pergi lebih atas hampir ke permukaan air, tekanannya adalah lebih sedikit. Okey, itu adalah konsep asas kepada tekanan di dalam air. Okey, sekarang mari kita lihat untuk tekanan di udara. Okey. Okey, di udara juga ada fluid. Okey, ada di udara ini juga adalah kita panggil kerana fluid ini dia boleh berupa dalam bentuk gas dan juga dalam bentuk cair kan. Jadi di udara ini juga adanya tekanan. Okey, adanya tekanan. Dan tahu tak, okey, mahasiswa, kamu tahu tak apa tekanan yang ada di udara ini? Ada siapa-siapa yang bisa menjawab? Sekarang sudah berapa orang ya? 35 orang. Okey. Bentar. Amalia, okey, kamu bisa dengar? Amalia Kurnia? Ataupun siapa ya? Salma? Okey, kamu bisa dengar? Pak Puji bisa dengar tak? Dengar. Okey, saya takut nanti saya sendiri aja di sini kan. Okey. Okey, saya teruskan ya. Okey, kerana kalau di air, di permukaan air juga ada tekanannya. Okey, nanti saya akan tunjukkan apa itu tekanan yang berlaku di permukaan air ataupun tekanan yang berlaku di udara. Okey, sekarang ini mari kita lihat. Sekiranya kita naik ke atas, tadi saya tunjukkan kalau kita masuk ke dalam air, kita berada di dalam air, semakin dalam tekanannya semakin tinggi. Betul kan? Semakin dalam tekanannya semakin tinggi. Tapi ia beda sekiranya kita berada di udara. Okey, berada di udara, kalau kita lihat ini tergantung kepada lapisan-lapisan atmosfera, iaitu kalau troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan exosfera. Makin kita ke atas, tekanan akan makin tinggi atau makin rendah. Siapa yang boleh bantu saya menjawab soalan? Okey, kalau kita makin ke atas, tekanan akan semakin tinggi ataupun makin rendah? Ada sesiapa yang bisa bantu saya menjawab? Ada enggak? Mungkin saya, Pak. Siapa ya? Galih Pangestu, Pak. Siapa yang bercakap? Galih Pangestu, Pak. Okey, Kalis ya? Iya, Pak. Okey, Kalis. Silakan. Apa jawapannya? Menurut saya kalau semakin ke atas semakin kecil tekanannya, Pak. Tapi kalau semakin bawah semakin besar. Betul. Terima kasih Kalis ya atas jawapannya itu betul. Karena itu kalau siapa yang ada experience naik pesawat, kalau naik pesawat waktu kita di atas kan, waktu pesawat itu mahu ke atas, kita akan ada perbezaan tekanan yang cepat kan. Jadi oleh itu kita akan sedikit berasa sakit lah di bahagian telinga kita. Kerana apa? Kerana itu terdapat perbezaan tekanan. Okey? Kerana bagaimana cara untuk menghilangkan perbezaan tekanan itu, kita akan menghembus hidung ataupun minum air.
untuk untuk meneutralkan keadaan lah, supaya keadaan tekanan di dalam badan kita menjadi stabil. Okey. Ini adalah keadaan tekanan untuk air, ataupun kalau kita lihat beginilah, tekanan dan juga air, okey, pada perbezaan temperature. Kerana kita tahu kalau temperature yang beza akan juga memberikan tekanan yang berbeza. Okey. Dan untuk air density-nya iaitu 100 gram per liter. Okey, this is the unit, atau 1000 kilogram per cubic meter. Okey, cubic meter. Okey. Ini untuk keadaan air pada suhu bilik lah sebenarnya ya, 4 degree ke suhu bilik. Okey, dan kalau dalam keadaan dry ataupun kering, udara yang dry ataupun kering, ini adalah ini adalah density. Okey, density untuk air, which is 1.29 gram per liter or 1.29 cubic meter kilogram per cubic meter. Okey, meter persegi. Okey. Kemudian seperti yang saya maklumkan tadi, okey, pressure P equals to rho GH. Okey, P udara equals to rho, which is a density. Okey, density ketumpatan. Okey, ketumpatan udara, G gravity acceleration atau pecutan graviti, dan H adalah ketinggian. Okey, ketinggian. Ini adalah contoh seperti tadilah, kalau di dalam air dan juga di udara, di permukaan bumi. Okey. Dan kita tahu bumi ini mempunyai tekanan di sekelilingnya, okey, tekanan di sekelilingnya, dan kita tahu juga di bawah kerak bumi, di dalam bumi juga ada tekanannya, okey, dan tekanan-tekanan ini menjadi stabil, okey, stabil, tekanan yang berada di luar bumi dan juga di dalam bumi. Dan sekiranya tekanan ini tidak stabil, bumi ini tidak akan berbentuk bulatan seperti ini. Okey, bumi ini akan musnahlah sekiranya tekanan di luar bumi dan di dalam tidak stabil. Ini kita harus berterima kasih kepada penciptalah, Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta bumi ini yang berkeadaan mempunyai tekanan dan sebagainya. Okey. Dan sekarang saya mahu ceritakan berkenaan dengan merkuri. Okey, kalau kita lihat ini adalah merkuri barometer. Okey, merkuri barometer. Okey, ini adalah merkuri barometer, dan kita lihat, okey, di dalam ini, okey, di dalam ini dikenali sebagai raksa. Okey, dan di dalam raksa ini terdapat merkuri. Okey, simbol kimia untuk merkuri iaitu Hg. Okey, Hg, dan dia dikategorikan sebagai heavy metal ataupun logam berat. Dan semestinya lah logam berat merkuri ini sangat bahaya. Okey, sangat bahaya. Kerana apa? Kerana dia boleh memberi kesan kepada badan kita lah sekiranya kita terambil ataupun termakan ataupun terkena kepada anggota badan kita. Okey, logam berat merkuri ini sangat-sangat berbahaya. Okey, sekarang kita lihat asas kepada barometer. Okey, di dalam barometer ini dia terdapat satu tiub kaca yang menegak ke atas, dan juga terdapat merkuri di dalam bekas ini. Okey, dan tekanan udara ini, okey, tekanan udara ini iaitu
atmospheric pressure yang dikendalikan ke atas barometer ini memberi perbezaan ketinggian ke atas merkuri. Okey, sekiranya kalau kita tahu material ini adalah merkuri, tekanan udara yang dikenakan ke atas permukaan ini memberikan bacaan ataupun reading untuk merkuri ini adalah 760 mm. Okay, just imagine if let's say we put other materials inside of this equipment. Okay, let's say we put water inside here. Okay, kalau sekiranya air kita tahu ketupatannya beda kan, ketupatan air beda, jadi readingnya juga akan berbeza, tidak sama dengan merkuri. Okey, kerana kita tahu rho untuk merkuri, okey, rho merkuri adalah 13.6 gram per mililiter. Okey, ini berarti merkuri ini dia adalah lebih dense ataupun lebih tumpat. Okey, lebih tumpat 13.6 kali lebih besar daripada air. Okey, 13.6 kali lebih besar daripada air. Kerana apa? Ketupatan air apa? Ketupatan air sekitar berapa? 1 kan? Ketupatan air. Ketupatan air 1, jadi ketupatan merkuri ini adalah 13.6 kali lebih besar. Sekiranya kita letakkan air di sini, semestinya reading ini, bacaan ini akan lebih besar, iaitu 13,6 kali lebih berbanding dengan merkuri. Okey, kerana itu, oleh itu banyak equipment di dalam lab, banyak equipment di dalam lab menggunakan merkuri sebagai medium untuk menunjukkan tekanan, pressure. Kenapa? Density merkuri lebih berat berbanding dengan air. Sekiranya kita menggunakan air sebagai medium untuk menunjukkan tekanan, dia akan memberikan bacaan yang jauh lebih besar. Okey, jadi mungkin sistem yang kita gunakan ni harus lebih tinggi lagi. Okey, lebih besar dan lebih tinggi lagi. Tapi sekiranya kita menggunakan merkuri, okey, yang lebih dense berbanding dengan air, maka ketinggian yang diberi itu lebih rendah berbanding dengan ketinggian air. Oleh itu, equipment yang kita gunakan di dalam lab, kita gunakan merkuri sebagai penanda untuk menunjukkan tekanan. Okey. Okey, ini pula ringkasan ataupun gambaran, okey, bagaimana merkuri barometer ini menunjukkan tekanan. Okey, seperti ini adalah tekanan atmosfera, okey, atmospheric pressure. Okey, atmospheric pressure ini dikenakan ke atas merkuri dan akan memberikan reading A. Okey, reading A ini seperti yang kita lihat setinggi 76 cm merkuri. Okey, tekanan atmosfera ini memberikan bacaan 76 cm untuk medium merkuri. Okey. Okey. Tekanan atmosfera dinyatakan dengan tinggi atau biasa disebutkan tinggi tekanan udara adalah 76 cm merkuri. Seperti yang saya maklumkan tadi, sekiranya kita mengubah medium, okey, mengubah medium, semestinya bacaannya akan lagi berbeza. Okey, bacaannya akan menjadi berbeza tergantung kepada equation rho, G dan H. Rho density, G constant which is 9.81, H adalah dia punya ini ketinggian. Okey. Okey, sekarang kita lihat tekanan di B equals to C. Why? Kenapa tekanan di B sama di C? Okey.
Okey, kerana tiada perbezaan H. Betul kan? Kerana tiada perbezaan H, jadi tekanan di B adalah sama di C. Dan ini, okey, sekarang ini saya menunjukkan, okey, tekanan atmosfera yang dikenakan ke atas Merkuri ini memberikan jawapan ini. Okey. Dan ini menunjukkan, kalau kamu tengok this equation, P which is pressure equals to rho of mercury times G times H. Dan di sini saya menunjukkan perbezaan, okay, jawapannya tetap sama tapi bedanya hanya pada unit yang digunakan. Contohnya untuk 13.6 kg per liter times 9.81 meter per detik power of 2. Okay, kalau meter per second lah, meter per second. Okay, ini menunjukkan apa? Acceleration. Okay, acceleration untuk gravity 9.81 times 0.76 meter. Okay, we convert 76 centimeter to meter, it's going to be 0.76 meter. Okay, yang kamu kalau mahasiswa bisa lihat di sini hanyalah perbezaan dari segi unit yang digunakan. Okay, unit. Okay, ada apa-apa soalan? Boleh saya teruskan? Boleh, Pak. Any komen? Boleh, Pak. Boleh ya? Okey, terima kasih. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, sekiranya kita menggunakan air di dalam bekas ini, apa yang terjadi? Okey, apa yang terjadi? H ini semakin rendah atau semakin tinggi? Any comment from students? Anyone would like to respond atau memberi jawapan apa berlaku sekiranya air itu diletakkan di dalam bekas itu? Lebih tinggi, Pak. Boleh saya tahu siapa yang menjawab? Rusdi, Pak. Oh, Rusdi. Okey, Rusdi. Kamu bilang lebih tinggi. Boleh saya tahu kenapa jawapannya lebih tinggi? Tadi kan itu kan awalnya kan kita pakai merkuri, Pak. Okey. Karena tadi si air itu memiliki berat jenis atau density yang lebih kecil, makanya dia tuh ketika dikasih tekanan dia nanti ketinggiannya itu bakal lebih tinggi daripada si merkuri itu. Jadi kalau parameter yang membedakan antara merkuri dan air itu apa? Dari density-nya, Pak, dari rho-nya. Betul. Dari rho-nya ya. Dari rho-nya. Jadi rho air itu kalau dibandingkan dengan merkuri itu lebih gede atau enggak? Kalau rho air lebih kecil. Kalau rho air, density air? Iya. Salah, kalau density air lebih besar. Karena density sebentar ya. Ya, kalau lebih kecil, betul. Rho air lebih kecil. Maafkan saya, karena H ini yang akan beda nanti kan? Betul. Ya, Pak. H ini yang akan beda, karena H ini yang akan jadi lebih besar. H ini akan jadi lebih besar untuk air. Tapi kalau untuk merkuri, dia akan lebih kecil. Okey, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Okey, jadi ini sekarang ini kita lihat tekanan di B, okey, adalah sama dengan tekanan akibat
berat udara, okay, which is we call it as tekanan atmospheric pressure, dB. Okay, kerana DC mempunyai ketinggian yang sama dB, jadi tekanan DC juga adalah sama dB. Okay, itu asasnya. Okay, asasnya, okay, kita jadikan B dan C ini sebagai datum. Jadi B dan C mempunyai tekanan yang sama, which is atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure adalah 101,396.16 Newton square meter. Newton over square meter. Okay, ini adalah tekanan di B dan C. Dan tekanan B dan C semestinya tidak sama dengan tekanan di A. Okay, itu asasnya. Okay, ini juga menunjukkan, okay, tekanan di A dan B adalah sama. Okay, kerana kedalamannya adalah sama. Okay, rho, G dan H. Kerana materialsnya ataupun liquid yang digunakan ini adalah sama. Jadi rho-nya sama, G-nya which is constant 9,81 dan H-nya adalah sama. Okay, jadi tekanan di A dan B adalah sama. Okay, apa jadi di C? Any answer? Apakah tekanan di C? Siapa bisa bantu saya menjawab? Apakah tekanan di C? Anyone that want to help me? Gimana tekanan di C? Rusdi? Bantu saya lagi, Rusdi. Baik, Pak. Tekanan DC itu nanti menjadi rho GH. Hanya itu sedalam C. Ya, jadi tekanannya sama atau enggak dengan A sama B? Sama, Pak, sama. Ya, betul. Okey, tekanan DC adalah sama. Kerana apa? Kerana H-nya sama kan? Okey, H-nya sama. Jadi tekanannya DC adalah sama. Okey. Kalau di sini, okey, dia akan jadi beda. Kerana apa? Kerana H-nya itu lagi beda. Okey? Terima kasih Rusdi, bantu saya. Okey. Okey, sama juga keadaan di D ya. Okey, sama juga keadaan di D kerana kedalamannya, ketinggiannya adalah sama. Jadi tekanannya juga adalah sama. Okey. Okey, sekarang saya mau langsung terus. Okey, ini adalah contoh-contoh sistem saliran, okey, sistem saliran di dalam pipe, okey, di dalam pipe, dan ini yang selalu kita lihat kan di pinggir-pinggir jalan, pekerja-pekerja ini memasang sistem pipe, okey, dan sistem pipe inilah dipasang bagi memberi bekalan air di rumah kita kan. Di rumah kita. Ini yang sering kita lihatlah di Malaysia juga kelihatannya seperti ini. Sama juga seperti di Indonesia. Okey, jadi sekiranya kita mahu mendapatkan air, contohnya ini adalah pipe pilih air ya. Kalau bahasa Melayunya pilih air. Kalau bahasa Englishnya tap water ya, tap water ataupun
water tap. Water tap. Okey, untuk kita mendapatkan air pada kedalaman ini, okey, kita harus mengetahui sama ada tekanan air yang dibekalkan kepada kita bisa atau enggak tekanan itu mencapai pada ketinggian ini. Okey. Jadi kamu pernah atau tidak berlaku contohnya tekanan air di waktu malam okey, tapi tekanan di waktu pagi tak okey. Itu tergantung kepada apa? Satu, penggunaan air. Yang kedua, tergantung kepada water pressure. Okey, sekiranya water pressure untuk air naik ke sini tidak tinggi ataupun tidak kuat, jadi air yang kita dapat di pili air ini adalah kecil. Tapi sekiranya tekanannya adalah tinggi ataupun besar, waktu kita buka pili air ini, airnya akan deras. Okey, akan deras. Okey. Oleh itu kita harus tahu sama ada tekanan untuk kita mendapatkan air ini mencukupi ataupun enggak. Okey. Sekiranya sebab itu kita sering lihat water tank di kawasan-kawasan perumahan ataupun kawasan-kawasan yang berhampiran dengan housing scheme berada di satu tingkat ataupun satu tempat yang lebih tinggi. Kerana apa? Kerana gravitational flow. Okey, air itu daripada tempat tinggi turun membekalkan tekanan yang cukup ke rumah kita. Okey, jadi sering kita lihat water tank itu berada di tempat yang tinggi. Okey, kerana apa? Kerana sekiranya kita tidak menggunakan water tank, kita harus menggunakan pompa. Okey, mengharuskan menggunakan pompa dan pompa ini melibatkan kos yang lebih mahal. Okey, sekiranya kita boleh mengelakkan daripada menggunakan pompa itu lebih baiklah. Okey, kerana pompa itu melibatkan wang yang lebih tinggi. Okey. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, penting untuk kita mengukur tekanan. Okey, sekarang ini bagaimana untuk kita mengukur tekanan dalam pipa ataupun dalam pipe system. Okey, ini saya tunjukkan YouTube manometer. Okey, YouTube manometer. Okey, ini adalah contoh di titik A. Okey, di titik ini perbezaan warna ini menunjukkan density yang berbeza. Okey, density yang berbeza. Ini contohlah, contoh ini let's say this is water and this is mercury. Okey, seperti yang kita tahu, faktor yang penting di dalam equation of pressure P is rho, G and H. Okey, jadi kita harus mengetahui rho untuk water and rho untuk let's say this is mercury, we need to know rho of mercury. Okey, dan sekarang ini contohnya kat sini ada perbezaan untuk pada titik H1 dan juga H2. Okey, ringkasan untuk ini, ringkasannya untuk ini untuk lebih memahamkan kamu mahasiswa. Jadi kita bisa simpulkan seperti ini. Okey, PA is equals to PB. Dengan syarat, dengan syarat sekarang ini kita lihat this liquid are constant, are equals between A and B. Liquid yang digunakan ini adalah sama. Sekiranya ada perbezaan liquid, semestinya density-nya beda dan juga tekanannya juga akan berbeza.
Okay, untuk this case which is the same liquid, kita lihat aras airnya adalah sama. Okay, ini berarti tekanan di A dan juga tekanan di B adalah sama. Okay, adalah sama. Okay, bentar. Okay, bisa lihat tak? Enggak sekarang? Okay, untuk tekanan di A kalau kita lihat dianya lebih besar. Okay, lebih gede berbanding dengan tekanan di B. Okay, kerana apa? Kerana kita lihat adanya perbezaan aras ketinggian air ataupun water depth. Okay, water depth sekarang ini ia berada di bawah 0. Okay, di bawah 0. Okay, iaitu -2. Dan dB ini berada di atas 0 which is +2. Okay, jadi tekanan di sini adalah lebih besar jika dibandingkan dengan tekanan di B. Okay, ini adalah asas kepada tekanan di dua titik yang berbeza. Okay, ini adalah untuk static fluid. Okay, kalau dynamic fluid dia lagi beda. Nanti saya akan tunjukkan. Okay. Okay, pada elevasi yang sama, okay, pada aras ketinggian yang sama, tekanan selalu sama. Okay, A dan juga dB, okay, tekanan dia adalah sama. Okay, pada ketinggian yang sama, tekanan adalah sama. Pada ketinggian yang berbeza, memberi tekanan yang berbeza. Okay. Sekarang saya mahu perkenalkan tentang this equation. Tadi kamu sudah belajar P equals to rho GH kan? P equals to rho GH. Okay, sekarang saya perkenalkan basic equation juga untuk pressure, which is P equals to force over area. Okay, daya bahagi dengan area A. Okay, force equals to, okay, gimana kita bisa mendapatkan F equals to mg? Sebentar saya akan tunjukkan. Okay, F which is force, m which is mass of an object ataupun berat objek, A adalah acceleration. Okay, A adalah acceleration. Okay, untuk unit for pressure, okay, Remy, ya. Slide-nya memang masih yang Oh, oke, sudah. Oke, saya harus tunjukkan yang ini ya, nggak bisa itu. Oke, sorry. Oke, untuk pressure P is equals to force over A. Okay, force over A. Force adalah daya. Okay, A adalah area. Okay. Sekarang saya mau tunjukkan yang ini dulu. Okay. Okay. Untuk P pressure is equals to mg over A. Okay, mg over A. Okay, but M ini seperti yang kita lihat, M equals to rho V. Okay, M ini adalah mass, okay, mass ataupun berat equals to rho G. Okay, kenapa? Karena kita tahu rho equals to M over V. This V adalah volume. Okay, this V adalah volume. Okay, volume. Okay, M equals to rho V. Okay, rho V. Jadi kita bisa gantikan di sini. Okay, M equals to rho V. Volume. G
which is acceleration of gravity over area. Okay, dan kemudian kita tahu V adalah volume, length times width times height, ataupun panjang kali lebar kali tinggi untuk volume. Okay, volume panjang kali lebar kali tinggi. Okay, dan untuk area, length times width ataupun panjang kali dengan lebar. Jadi dari sini kita bisa hapuskan kan? Kita bisa hapuskan L sama L, W sama W. Dan kemudian kita bisa meninggalkan H. Okay, jadi equation untuk pressure kita dapat rho GH. Ini adalah basic how we get our equation rho GH. Okay, ini adalah basic equation how we get our pressure static is equals to rho GH. Okay, saya harap mahasiswa bisa ikutkan kelas saya. Okay, sekarang kita lihat pula sebenarnya apa yang sekarang ini saya tunjukkan adalah sama seperti yang tadi. Okay, cumanya saya mahu menguji kefahaman your understanding regarding this situation. Okay, hydrostatic pressure at various point. What is the PA, pressure A? Is it equals to PB? Adakah pressure dA ini sama dengan pressure dB? Itu soalan yang pertama. Kemudian adakah pressure di D sama dengan pressure di E? Dan adakah pressure di E similar to pressure di F? Di sini. Okey, pressure di sini adakah sama di sini? Okey, siapa yang bisa bantu saya untuk menjawab soalan yang pertama? Is it PA equals to PB? Any answer from you? Anyone? Saya, Pak. Silakan. Singgih ya? Iya, Pak. Silakan. Apa jawapannya? Tekanan pada titik A tidak sama dengan titik di titik B. Tidak sama ya jawapan kamu? Ya. Okey, kerana apa? Karena memiliki ketinggian yang berbeda. Okey, terima kasih. How about density? Bagaimana dengan density? Kalau density-nya sama. Sama. Okey, terima kasih. Kemudian PD equals to PE. Siapa yang mahu menjawab? Siapa yang bisa bantu saya? PD sama di PE. Apa jawapannya? Mungkin Singgih juga ya? Singgih bantu saya lagi? Kamu ajalah yang jawab untuk semua. Singgih? Ya, baik, Pak. Ya. PD adakah sama dengan PE? Sama. Besarnya sama. Okey. Untuk PE sama PF adakah sama? Tidak. Tidak. Kerana apa? Karena memiliki density yang berbeda. Water sama merkuri. Okey, terima kasih. Betul. Singgih, terima kasih. Jawapan kamu semuanya betul. Bukan betul-betul lah. Itu Upin dan Ipin. Okey. Jawapan kamu betul lah. E tidak sama dengan F. Okey. Jawapannya kerana apa? Kerana PA tidak mempunyai ketinggian yang sama. Kemudian PD sama dengan PE kerana ketinggian yang sama dan juga density yang sama. PE adakah sama dengan PF? Jawapannya tidak. No. Which is ketinggian sama tapi ketumpatan ataupun density materials yang berbeza. Ini air, ini merkuri. Okey? Jadi itu jawapannya lah. Terima kasih Singgih ya bantu saya. Okey.
Sekarang kita lagi lihat sebenarnya ini yang sama aja seperti yang previous one. Okey, P A, okey, P A di titik ini semestinya tidak sama dengan P di dalam PB ini di dalam air. Okey, kalau PA which is atmospheric pressure. Okey. Tapi kalau PB ini sudah ada rho GH. Okey, rho GH sama tekanan atmospheric pressure. Okey. PB ini sudah ada rho GH untuk air dan juga atmospheric pressure. Okey. Jadi PB ini ada dua pressure tapi PA ini hanya ada satu pressure which is atmospheric pressure. Okey. Okey, saya ulang ya. Di PA ini hanya ada satu pressure which is atmospheric pressure, tapi di PB ini terdapat dua pressure which is rho GH, pressure untuk air, ketinggian air dan juga density air, rho GH plus atmospheric pressure. Okey, itu adalah pressure di B, PB. Okey. Okey, sekarang kita lihat pula untuk keadaan di dalam sistem ini. Okey. An open tank is filled with 2 meter of water and 15 meter of oil which has a specific gravity of 0.9. Okay, calculate the pressure at the interface between the oil and water and the pressure at the bottom of the tank. Mungkin kamu bisa bantu saya untuk mengira pressure at the interface between oil and water. Here, pressure pada titik ini, kemudian pressure at the bottom of this tank. Mungkin kamu bisa bantu saya untuk mengira berasaskan this equation. Okay, use this equation to calculate. Okay, use this basic equation to calculate this condition, which is the pressure at the interface here, pressure here, and also pressure at the bottom of the tank, which is here. Okay, can you guys calculate it for me and later let me know what is the pressure at here and also here. Okay, saya beri kamu sedikit masa untuk calculate. Okay, an open tank is filled with 2 meter of water. Okay, and 15 meter of oil which has a specific gravity of 0.9. Okay, which is specific gravity 0.9. Okey, untuk keadaan untuk kita mengira H di titik bottom of this system, we need to add 15 plus 2. Okay, 15 plus 2. For oil itself, at this certain point, only 15 meter. Okay, 15 meter. Okay, for atmospheric, for pressure at this water, okay, we need to do the rho GH, okay, rho GH of this water plus rho GH of this oil and also plus atmospheric pressure at the upper part of this system. Okay, there are 3 component of pressure at this point, which is
atmospheric pressure at the upper part, and then rho GH for oil and rho GH for water. Okay, for this point. But for this point, there are two pressure or two components of pressure involved, which is atmospheric pressure, okay, at the upper part, and also rho GH for oil. Okay, I hope, saya harap kamu semua boleh faham dan ikut. Dan ini adalah, okay, ini adalah contoh pengiraan, okay, bagi specific pressure at the interface, okay, pressure at interface, which is P atmospheric plus rho oil GH. Okay, P atmospheric, which is 1.01 times 10 power of 5, okay, and then plus rho, okay, rho for this case is 0.9 times 1000, okay, because this is the specific gravity, okay, specific gravity 0.9. For this case, you need to times, okay, you need to times 1000, okay, 1000 to get rho substance, okay, rho substance, specific gravity 0.9 times 1000 kilogram per cubic meter, then you get your density, okay, density of substance for this case is oil. This is the oil density, okay, 9000 kilogram per cubic meter. This is the oil density, okay. For this case, okay, atmospheric pressure plus rho oil GH. Then finally pressure at the interface, you get 2.33 times 10 power of 5 Pascal. Okay, that is only the unit that we use. Okay, the unit, bedanya hanya pada unit yang kita gunakan, ya. Okay, untuk pressure at the bottom, okay, P atmospheric, okay, as I told you, P atmospheric plus rho GH of oil plus rho GH of water, dan kita akan dapat seperti ini, okay, atmospheric pressure plus plus rho GH of oil is this answer, right? This answer, okay, we already have this answer here, okay, for interface, okay, interface at this place, okay. Cuma kita harus tambah rho GH untuk water, okay, rho GH untuk water, okay, rho untuk water 1000 times 9.81 untuk gravity times 2 untuk ketinggian air. Jadi kita akan dapat jawapannya 2.52 times 10 power of 5 Pascal. Okay, jadi apa yang kita bisa rumuskan, apa yang kita bisa simpulkan, kesimpulan kita, our conclusion, at this pressure, okay, at this pressure, it will give us a low pressure compared to this. Okay, as you can see, the answer is 2.52 times 10 power of 5. 2,52 times 10 power of 5 Pascal at this point. Okay, at this point, dan di sini 2.33 times 10 power of 5 Pascal. Okay, I hope you can understand the difference between pressure at this point and also this point. Okay, okay, sekarang
kita lihat pula what is the pressure yang dikenakan on a diver at point 2. Okay, apakah tekanan yang dikenakan kepada diver ini, okay, pada kedalaman point 2. Okay, mungkin kamu bisa tahu kan, tadi saya sudah beritahu pressure yang terlibat adalah atmospheric pressure, okay, and also rho GH for this medium, and this medium are water. Okay, this medium are water. Okay, you may calculate. Okay, okay, you may calculate as I told you. Okay, P gauge 2, which is rho GH. Okay, the Z is also, Z ini kita boleh gantikan sebagai H juga ya, rho GZ ataupun rho GH. Okay, rho untuk air 998. Okay, kamu juga boleh gunakan sebagai 1000, tak ada masalah. Okay, 1000 juga tak ada masalah untuk air. Kemudian G 9.81. Okay, Z ini seperti ini kita lihat feet. Okay, feet, dan kita bisa gantikan feet ini kepada meter. Okay, kita tukarkan unit dia kepada meter. Okay, kemudian rho GH untuk ini jawapannya adalah 298.5 kilopascal or equals to 2.95 atmospheric pressure. Okay, 2.95 atmospheric pressure at this level ataupun kedalaman ini. Dan kemudian kita harus tambah dengan tekanan atmosferik. Okay, di point 1. Jadi P at point 2 rho GH plus P atmospheric pressure. Okay, 2.95 atmospheric pressure plus 1 atmospheric pressure equals to 3.95 atmospheric pressure. Okay, ini adalah asas lah ataupun basic untuk how we want to calculate the pressure at certain point. Okay, for instance, in this case, the question asks us to calculate the pressure at the diver. Okay, at the diver, which is point 2. Okay. Boleh ikut mahasiswa? Ya, Pak. Boleh ya? Okey, sebenarnya saya ada banyak lagi contoh-contoh. Ini saya bisa berikan nanti. Okey, saya bisa berikan nanti kepada Pak Puji ataupun Pak Ehsan. Kerana Pak Puji ada kan sekarang, nanti saya akan berikan lecture note saya ini kepada Pak Puji. Jadi mahasiswa bisa melihat, okay, melihat ada banyak contoh-contoh ataupun examples that you can go through. Okay, you can go through and try to do it by yourself. Okay, try to do it by yourself. I think if you do more exercise, you can more understand about the what we learn today. Okay, what I'm taught you today, you can learn easily when you do the exercise that given to you. Okay, ada banyak contoh-contoh soalan yang saya berikan. Okay, kamu bisa ikut satu persatu. Okay, dan kamu bisa faham atau lihat. Sekiranya kamu ada masalah, kamu bisa bisa kontak saya nanti, ataupun kita akan ada second class. Kita punya second class pada hari Jumaat jam 1.30 ya, waktu Indonesia. Kalau di Malaysia jam 2.30 petang.
Okey, 2.30 petang. Sekiranya kamu ada soalan berkenaan dengan this example, you can ask me later on. Boleh tanya saya nanti ya. Okey, ada banyak ni soalan-soalan ni. Kamu bisa ikut buat aja sendiri ya. Okey, saya fikir itu saja kuliah saya pada hari ini. Sebelum saya akhiri kuliah saya pada hari ini, saya mahu tanya sekiranya kamu ada apa-apa soalan enggak? Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya fikir itu saja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah nanti ketemu lagi kita untuk kuliah pada hari Jumaat nanti. Jam 2.30 kan Pak Puji? Waktu Malaysia, waktu Indonesia 1.30. Pak Puji mute. Ya, Pak Remi untuk yang Jumat setelah Jumat bisa? Atau ini saya belum memfikirkan lagi ke mahasiswa jam itu bisa atau tidak gitu. Oh, okey. Kalau Pak Remi posisi bisanya di habis Jumatan itu atau pas petangnya? Bentar, kalau petangnya saya ada meeting dengan mahasiswa juga S3. Oh, berarti habis Jumat jam kalau solat Jumat di Indonesia jam berapa, Pak? Jam 12. Jam 1 sudah selesai biasa. Oh, jadi 1:30 itu bisa. Kalau mahasiswa bagaimana? Tanya. Mahasiswa ini ketua kelasnya ada kelas enggak jam itu? Atau nanti saya koordinasi lagi Pak Remi. Oke. Segera saya infokan ke Pak Remi untuk pertemuan kedua di minggu ini. Oke. Boleh. Oke, baik ini mungkin saya print screen dulu. Oke. Dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan sekali lagi sebelum ini Pak Remi sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Terima kasih sekali. Baik, kalau ini sudah 8.30, biasanya sampai jam 8.30. Ada yang Mas Rusdi, silakan Mas Rusdi. Ya Pak, mungkin tanya satu Pak. Tadi mungkin Pak Remi tadi kan mengatakan bahwasannya ketika malam sama pagi itu ketika air keluar dari itu tadi pilih air itu kan berbeda Pak. Bagusan yang nggak jelas lah. Oh, kurang jelas. Baik, sebentar Pak. Suaranya kurang jelas Mas. Tes atau sudah jelas Pak? Sekarang coba. Tes. Cek. Sebentar Mas, sebentar. Cek. Ini ada yang on mic, Pak. Oke, baik. Apakah jelas, Pak? Oke, jelas. Oke, baik. Tadi seperti yang Prof. Remi tadi bicarakan, Pak, yang saat pilih air ketika pagi malam oke, tapi pagi nggak oke. Nah, itu pertanyaan saya mungkin ini sih, Pak. Apakah dari tekanan hidrostasis ini suhu itu berpengaruh, Pak? Suhu? Ya, temperatur. Temperature nggak sama sekali. Karena kalau kita lihat rho GH itu kan, rho GH nggak ada temperature. Karena kalau di negara contoh barat atau apa, karena liquid itu dia hampir sama lah dia punya density.
pada suhu berapa pun density-nya hampir sama kan? Kerana water kan, density-nya sama. Kecuali kalau density yang berbeza, jadi temperature-nya akan beda. Jadi kalau tekanan, kalau soalan kamu, adakah temperature mempengaruhi pressure? In this case, tidak. Okey? Oke, baik Pak. Ada apa-apa lagi soalan? Ada lagi? Prof. Remi sepertinya sudah mau ke bandara ya? Saya mau Drive. drive. Akan ambil masa mungkin 5 jam lah nanti. Oh, ya. Baik, mungkin itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di pertemuan kedua di minggu ini. Terima kasih sekali Prof. Remi atas hantaran kuliahnya terkait materi tekanan manometer. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan kedua. Linknya juga masih pakai Zoom. Untuk waktunya nanti kita diskusikan lagi pasnya tepatnya jam berapa. Ya. Tapi kita setting hari Jumat di setelah Jumat. Oke. Baik. Ya, karena Pak Prof. Remi sudah ada mau keluar karena ada hari ini situ ada travel, ada perjalanan, mungkin Prof. Remi butuh waktu untuk ke stasiun ya. Baik, dari saya mewakili dari kelas A dan B, mewakili Pak Jajaun, terima kasih semuanya dan Prof. Remi. Untuk pertemuan kuliah hari ini kita syukuri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Thank you Pak. Terima kasih Pak. Pak izin bertanya Pak, untuk absen, Ya. untuk absen di pertemuan berapa ya Pak? Oh, sebentar ya. Ini mungkin nanti saya settingkan ya. Pertemuan ke berapa? Minggu ke-7 kan. Cuman ini saya belum sempat karena ini langsung meeting ke yang lain nih. Nanti saya infokan untuk kelas saya, kelas A ya. Yang Pak Jazaul juga nanti saya infokan ke Pak Jazaul untuk setting presensinya.